Kok Tanggal lupa? 15. Tanggal 15. 15. 15, Bu. Ya, tanggal 15 ini luar biasa. Karena Ya. kalau di Kalau sekolah kegiatan pasti ngerti, di Bu. komunitas ini itu nggak ada tanggal. Saya khawatir kalau mau menyebutkan tanggal 1 gitu ini. Masya Allah, luar biasa. Ini kegiatan pada malam hari ini yaitu tentang seminar bisnis syariah, solusi mudah, lunas hutang, bebas riba. Masya Allah, yang diselenggarakan oleh Best Corporation, Komunitas Anti Riba, Smart Synergy World. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Para tamu undangan yang dimuliakan Allah, semoga sudah banyak yang hadir, yang baru-baru khususnya, biar Bu Umi, saya mengundang, ya mohon izin, leader saya Bu Kalsum, saya mengundang sebanyak-banyaknya tamu pada kesempatan ini, karena yang mengundang itu yang berbicara. Inilah, karena di dalam Smart Synergy World ini, kita mempunyai moto semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yang ini semua bisa Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di dalam Facebook kita Smart Synergy World, atau di dalam IG kita Smart Synergy World, juga di dalam YouTube juga ada semuanya. Seminar ini tidak menutup pada malam hari ini, tapi bisa dilihat dalam kondisi tenang, dalam kondisi santai, kita memegang handphone, kita melihat dengan media yang lain, bisa kita saksikan bersama. Luar biasa. Terima kasih Aa Rizal. Selanjutnya kita akan melaksanakan mengkaji dari yang awal, yaitu Bapak Ibu sekalian, sudah puaskah kita dengan keadaan finansial saat ini? Bapak Ibu sekalian, jika pada kesempatan ini masih punya hutang, masih punya cicilan, rasanya aku butuh tambahan penghasilan, aku punya impian-impian yang banyak, cukupkah dengan apa yang sudah Allah berikan rizki pada kita ini? Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan banyak kita pikirkan dalam kondisi seperti apapun juga. Luar biasa, kita punya hutang, kita punya cicilan, kita pengen nambah, kita punya impian. Kalau kita tidak pandai mengatur siasat, mengatur keinginan kita, apa yang ada di benak kita, dan apa yang dalam keinginan kita, sementara kita fisik seperti ini, itu luar biasa. Kita harus punya strategi. Ya, ini semua luar biasa banyak di lingkungan kita. Karena kita punya keinginan yang banyak, maka gampang sekali. Yang paling gampang ini, yang kalau kita bicara riba itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena di samping kita, kiri kanan kita itu, khususnya ya paling dekat itu bank-bank yang mudah meminjamkan kita. Sementara bicara bank itu banyak yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang riba seperti ini. Nah, sementara kita tahu bahwasanya hukum riba dalam Islam itu perbuatan yang dosa, yang dilarang keras prakteknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan riba ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan. Ya, artinya ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ini di dalam slide ini disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
kita boleh punya keinginan-keinginan, kita boleh punya impian-impian, tapi jangan serta-merta kita menerima apa yang diberikan pinjaman, khususnya oleh bank yang saat itu mau pinjam 50 juta langsung diberikan. 100 juta langsung diberikan. Sementara di sini disebutkan bahaya riba itu seperti zina dengan ibu kandung adalah dosa yang teringan dari riba. Astagfirullahaladzim, sekalu seperti ini. Zina dengan ibu kandung adalah riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling ringan. Karena riba itu kita ketahui ada 37 pintu dan yang paling ringan semisal dosa menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan riba seperti istilah zina dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Masya Allah. Selanjutnya kita akan mengetahui apa ya setelah kita tahu keinginan kita, sementara kita tahu bahaya riba, kita punya impian apa sih? Kok kita itu sampai ngoyo, kita pengen pinjaman yang tahu dosa itu. Karena kita punya keinginan, kalau bahasanya, aku bisa punya makan. Tapi apakah saudara kita sudah makan? Apakah aku kalau sudah umroh? Apakah saudara kita sudah umroh? Kalau aku sudah umroh, apakah saudara kita sudah umroh bersama kita? Berkeluarga, bersama-sama. Kita masih banyak impian-impian kita yang belum kita laksanakan. Luar biasa. Kita masih punya keinginan-keinginan, kita masih bisa bersinergi, kita masih pengen yang di slide disebutkan, pengen haji. Haji sekarang gampang, nunggu 35 tahun. Kalau usianya 40 tahun, berarti nanti haji 73 tahun. Tapi kalau usianya sudah 60 tahun, mau kapan lagi? Luar biasa. Keinginan kita ada umroh, keinginan kita ada haji, keinginan kita kadang dengan saudara, dengan tetangga yang berangkat ke Malaysia, berangkat ke Singapura. Aku pengen jalan-jalan, aku pengen istirahat sebentar. Kalau ada tetangga punya kendaraan berlebih, kalau ke tetangga punya rumah yang luar biasa, katanya rumah itu adalah surgaku. Tapi kok ke sini ketemu mentok tempat tidur. Ke sini mentok kamar mandi. Ke sini mentok ruang makan. Aku pengen rumah yang lapang untuk mengisi kajian, untuk mengajak silaturahmi. Aku pengen punya kendaraan agar aku mudah untuk mencapai ke pengajian. Aku pengen bersedekah, aku pengen membantu masjid, aku kepengen berderma. Setiap pagi kalau engkau sedekah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat yang terus-menerus. Apakah kita sudah dimampukan oleh Allah untuk bersedekah setiap pagi ini? Luar biasa. Keinginan-keinginan kita yang baik, silaturahmi kita yang baik, kendaraan yang baik untuk kita bawa ke dalam kegiatan yang baik juga, itu adalah impian, adalah keinginan yang pelan-pelan pasti itu kita butuhkan. Nah, luar biasa, kita punya keinginan, harus kita berbarengin dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, agar mimpi yang kita inginkan itu bisa terlaksana. Sementara ada apa yang aku harus lakukan ya? Karena sesungguhnya kalau aku punya keinginan banyak, impian yang banyak, sesungguhnya ya pasti harus pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Tapi kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, saya kira astagfirullahaladzim, mimpi aku ya. Kayaknya semalam itu aku berangkat haji. Kok bangun tidur, Allahu
bangun tidur kita berdoa, oh aku dimimpiin oleh Allah. Aku masuk, aku naik pesawat, oh tahu-taunya hanya ngimpi. Atau aku hanya banyak berkeluh kesah. Akhirnya bisikan-bisikan setan yang banyak aku untuk selalu bermimpi. Luar biasa ini. Keinginan tidak sesuai dengan harapan, keinginan tidak sesuai yang Allah titipkan rizki kepada kita. Ini Masya Allah materi seminar ya Bapak Ibu ya. Seminar tapi ini seminar insya Allah ngajak untuk kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana cara meraih impian itu? Tanpa hutang, tanpa riba. Karena kalau kita bahasa Jawanya itu sakdek, saknyet, seketika itu juga. Aku pengen umroh. Apakah serta-merta itu kita mendapatkan? Oh, aku pinjam dulu uang. Gak ada Bapak Ibu sekalian di saat sekarang ini tanpa orang meminta kelebihan dari apa yang dipinjamkan. Nah, kelebihan itulah yang disebut adalah riba. Kelebihan yang tidak sesuai dengan apa ikrar, janji seperti itu. Ini tadi yang disebutkan di Ali Imran, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Kalau kita pinjam 10 juta, 1 bulan bisa disetor lagi, kita serahkan 10 juta 500. Kalau 2 bulan, maka jadi 11 juta. Sekian terus menerus itu. Dan itu sebetulnya dan itu adalah haram hukumnya. Karena sesungguhnya Allah itu menyuruh jual beli, bukan jual beli yang ada ribanya. Masya Allah, cobaan kita, keinginan kita yang serta-merta, tapi kita harus meminjam. Bapak Ibu sekalian, dari materi ini yang saya sampaikan sedikit tadi, ada catatan. Maka yang pertama kita harus punya konsep sabar menabung. Apa pendidikan terakhir Bapak Ibu sekalian? Kalau S1 maka bisa jadi gajinya itu 4 juta. Kita tabung 1 juta setiap bulan. 1 bulan, 1 tahun 12 juta. 30 tahun karena kita mau mendapatkan pengen haji itu 360 juta. Ini baru 1 juta kebutuhan dari kita yang sudah singkirkan. Apakah Allah akan memberikan kesempatan kita? Misalnya keinginan kita sekarang usianya 50 tahun, 30 tahun, 80 tahun. Berarti kita berangkat 80 tahun, kita punya uang 360 juta. Memungkinkan seperti itu? Luar biasa. Ini kita lakukan dengan konsep sabar menabung. Ada lagi, setelah kita pendidikan terakhir, kita tahu, kita ngerti jabatan kita, gaji kita berapa, maka kegiatan kita kalau kita pengen beli rumah, punya mobil yang bagus, butuh 1000 bulan untuk mencapai Oh, Ibu 1 itu Bu miliar. Retno. Iya Bu Retno ya yang guru tuh. Mohon maaf, saya izin AA Rizal, kalau nanti ada suara, maka saya izin langsung di-mute. Dan saya tahu nanti saya akan diberikan informasi kapan saya berhenti dengan AA Rizal. Ya, Bapak Ibu sekalian, lama konsep sabar menabung ada teorinya. Dan teori yang sudah dipelajari adalah butuh waktu yang lama dengan rizki, dengan gaji kita yang ada saat ini. Selanjutnya, Ariza. Masya Allah. Nggak mungkin. Luar biasa. Karena konsep sabar menabung yang ujuk-ujuk itu sudah kita atur sedemikian berat rasanya untuk kita sampai pada keinginan kita. Oh, ada cara mewujudkan impian lagi,
tanpa riba, bisa membangun aset. Aku punya modal 200 juta, aku bikin kontrakan. Aku punya villa, aku punya bikin restoran, aku bisa kerjasama, aku bikin apartemen sekian pintu, butuh modal yang besar, sangat besar. Karena ini pasti apartemen juga tempatnya adalah di kota, yang harga tanah pun juga mahal. Tidak mungkin dengan kemampuan, dengan modal yang kecil, kita akan meraih aset yang banyak. Dan sebetulnya dari kontrakan itu, kita akan mikir, apakah ini ada yang menempati? Apakah mudah mencari penghuninya? Luar biasa. Butuh kita minta pertolongan Allah, butuh kita mohon kebersamaan, dan kita bersama-sama untuk suksesnya. Tidak ada yang namanya kita ambil pilihan tanpa ada risiko. Jadi kita harus mengetahui apakah kita mampu. Apakah ada kemampuan kita membangun aset? Apakah kita bisa punya aset modalnya kecil yang nggak ada risikonya? Pasti. Punya kontrakan, pikir siapa yang ngontrak. Punya apartemen, bagaimana untuk keamanannya? Bagaimana untuk informasinya? Punya restoran, bagaimana untuk mempertahankan menunya? Ada risiko-risiko yang harus kita pikirkan sejak awal. Berat rasanya dengan kegiatan, dengan kemampuan kita yang ada seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang akan kita coba, kita akan seminarkan. Karena sesungguhnya ketemu saya dengan base cooperation ini, dengan aset bermodal kecil, tanpa risiko, potensi hasil miliaran rupiah, dan ini Bapak Ibu sekalian sudah terbukti. Dengan bergabungnya Bapak Ibu sekalian di Base Corporation. Luar biasa. Dan perusahaan ini Bapak Ibu sekalian punya kantor. Kalau ada yang tanya, suatu organisasi, kegiatan sosial, mana alamatnya? Mana sekretariatnya? Maka Base Corporation ini punya alamat di Grand Suropati Court, Blok B911 B2325, Jalan PH Mustafa 39, Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Kalau yang kemarin ikut kegiatan di tahun 2023, insya Allah bisa ngunjungin ini. Atau nanti kita bersama-sama, kita akan ke sekretariat, kita akan ke perusahaan ini, kita akan ke kantor perusahaan ini agar kita lebih mengenal banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh PT BES ini. Luar biasa, termasuk visi, misi perusahaan ini banyak. Yang pertama, beliau, Bapak Febrian Agung adalah pimpinan dari Base Corporation ini. Ada beberapa direktur dan ini mempunyai visi perusahaan menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan penjual langsung berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia, meningkatkan perekonomian bangsa. Misi perusahaan ini adalah memberikan produk yang berkualitas, karya putra bangsa, menumbuhkan pengusaha sukses yang berakhlak mulia, melahirkan miliarder baru setiap tahun, memberi peluang usaha bagi masyarakat. Dengan motonya, go berkah, no riba. Masya Allah. Alhamdulillah, saya kemarin sudah ikut kegiatan tingkat nasional
dan ketemu dengan Bapak Febrian Agun. Bapak Ibu sekalian, untuk yang menanyakan, benar nggak sih ini perusahaan ini? Seperti apa sih sertifikatnya? Sudah ada legalitas dan sertifikat syariah. Bisa dilihat. Baik itu dari MUI, baik itu dari sertifikat keanggotaan, maupun dari kementerian yang ada di dalam naungan Republik Indonesia. Luar biasa, tidak repot untuk mencarinya. Halalnya seperti apa? Sudah ada semua buktinya. Ini Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa prestasi, beberapa kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, sudah punya omset produk terbesar, sudah punya perkembangan perusahaan terbaik, sudah punya pertumbuhan reseller terbaik, mempunyai perusahaan terbaik, luar biasa penghargaan yang diperoleh oleh PT BES. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk PT BES kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada materi Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya tambah semangat. Karena ini sudah terbukti. Perusahaan ini sudah terbukti. Lebih dari 6.000 memperoleh hadiah. Motor, umroh bersama. Dan founder kita sudah memperoleh 19 kali motor secara cash. Sudah lebih dari 3.000 yang mendapatkan mobilio secara cash yang ditransfer oleh perusahaan PT BES. Sudah lebih dari 500 keanggotaan yang memperoleh mobil Fortuner maupun Pajero. Dan lebih dari 200 yang sudah memperoleh rumah seharga 1 miliar. Bapak Ibu sekalian, di dalam komunitas kami, untuk leader saya, Ibu Umi Kalsum Minangsih sudah punya kendaraan sendiri. Bu Umi Kalsum Minangsih yang mengajak saya di dalam kegiatan ini, ceritanya banyak. Yang sedih nggak usah diceritakan, tapi yang menyenangkan. Orang melihat kan yang terlihat, tidak tahu sebetulnya usahanya seperti apa. Bu Umi Kalsum, mahasiswi saya, itu sekarang sudah punya 1 Pajero. Dan alhamdulillah kemana-mana saya kalau Bu Umi Kalsum Minangsih ngelihat saya naik busway, dipanggil Bu bareng saya. Terima kasih leader saya yang selalu membimbing saya. Dan Masya Allah untuk co-founder kita, Ibu Bapak Haji Masturi, Ibu Haja Elis, itu sudah punya beberapa kali luxury. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya akan menjelaskan tentang produk singkat bagaimana PT BES ini. PT BES punya, kok dari tadi Bu Umi ceritanya asik-asik nih. Bu Umi mau cerita apa? Ini. Jadi di dalam PT BES itu punya usaha, punya bisnis. Yang pertama dulu, sering kalau kita dengar, itu loh eco-racing untuk aditif bahan bakar untuk kendaraan yang biasanya tambah untuk aditif bahan bakar itu kalau 1 motor kita isi, kita masukkan alat ini atau mobil itu kok mesinnya tambah, mesinnya bertambah, bertahan untuk tidak mengalami kerusakan. Perjalanan juga lancar. Ini salah satu produk yang dibikin, yang dikeluarkan dari PT BES. Ada yang lainnya lagi. Coba, apa ya? Coba Mas, mohon dibantu. Aa, apa saja selain ini produknya? Ada. Kita dari kesehatan. Ada Bimax, ada Ecovigo, ada Haspro, Masya Allah. Ada kolagen,
ada susu kambing, ya bahasanya saya cepetan saja ini. Ini teman-teman, semoga kawan-kawan dosen yang entah itu beli, entah itu Bu Kalsum atau Bu Arma atau saya kasih hadiah, insya Allah sudah ngicipin semua. Dan nanti bisa kita testimoni luar biasa produk yang diberikan oleh PT BES ini. Kemudian ada suplemen diet kesehatan, yaitu untuk pastinya kalau ibu-ibu badannya agak melar, aku pengen dong kurusan. Apa sih? Ada. Ada semuanya. Oh, pencet sebelah Kita sini. ada produk yang banyak, produk yang bermacam-macam. Ada lagi selain tadi untuk bensin, untuk kesehatan, ada diet, kebutuhan pria dewasa. Baik itu dari Titagen, baik dari Ecomax, baik dari X-Men, luar biasa, banyak sekali. Nanti ada sesi khusus untuk menjelaskan tentang produk-produk ini. Agar akur, agar ada sakinah, mawadah, warohmah, keluarga, suami, istri, ada disediakan oleh PT BES ini. Ada lagi yang lain enggak sih? Banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk ini dia. Ibu-ibu, Bu, untuk nambah cantik biar kayak Bu Umi itu gimana sih? Kok sudah tambah usia? Perasaan kata mahasiswa yang 13 tahun baru ketemu lagi, Bu Umi kok masih tetap ya? Pura-puranya saja. Ah, mosok sih selain air wudhu pasti ada Bu Umi. Ini dia skincare dan produk perawatan wanita. Perawatan kulit, perawatan wajah, dan perawatan rambut. Kan kalau butuh, kita itu perempuan lama di rumah. Kita perlu rambut yang dulu diikat hanya bisa 2. Sekarang kalau kita nggak merawat, ya rambut itu kita ikat hanya jadi 1 ikatan. Enggak lagi terurai. Karena apa? Kita kurang merawat apa yang Allah titipkan kepada kita. Untuk muka kita juga enggak merawat, sementara Allah meminta, memberikan kita seperti ini untuk dijaga dan dirawat. Masih ada AA produknya? Masya Allah, parfum yang berkualitas premium. Luar biasa. Kalau kita Bapak, khususnya Bapak-bapak yang mau ke masjid, semprotkan dulu dengan minyak wangi ini. Luar biasa. Banyak, enggak kok cuman 1. Aneka rasa, aneka baunya. Termasuk produk pupuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai lahan di pot saja bisa ditanamkan. Tanaman itu biar berkembang, diberikan tambahan pupuk. Yang punya kebun luas, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dari PT BES memberikan produk yang seperti ini. Produk untuk pertanian dan perkebunan agar menghasilkan tanaman, buah, kemudian bunga, kemudian batang yang bisa dimanfaatkan sesuai tujuan kita menanam itu. Kalau padi, biar padinya bisa menguning dan bernas. Kalau kita tanaman sawi, biar tidak banyak hama yang merusakkannya. Kalau kita punya durian, biar duriannya itu hasilnya bagus, tidak ada kuman, dari batangnya juga tetap kuat. Ini ikhtiar dari PT BES membuat produk yaitu pertanian. Insya Allah sudah mulai tambah tahu, pengen lagi informasi yang saya sampaikan. Luar biasa, PT BES tidak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha. Tidak hanya menjual apa yang kita pakai, kita makan, kita gunakan habis. Tapi mengajak berusaha. Karena kita diajak, proyek kemitraan ini bersifat bisnis senilai 1.670.600 sebentar
1.670.000. 1.670.000. Kok kayaknya Bu Umi ini nggak pernah megang uang 1 miliar ya? Dan ini diperoleh hanya dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Loh, kok kayaknya cepet hasilnya? Gimana ini ya? Benar enggak sih? Benar. Karena PT BES ini punya sistem bisnis. Punya reseller base di tahun 2023 ini akhir dan insya Allah nanti akan dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan karena kita bisa bersama-sama dalam PT BES ini. Yang pertama, cara bergabung menjadi reseller BES ini adalah cukup belanja paket produk minimal 1 paket saja. 1 paket ini harganya Rp250.000. Dan dalam keanggotaan kita pengen dong jadi anggota, pengen dong seperti Bu Umi, kok ada tulisan SSW 21, itu maksudnya apa sih Bu Umi? Berarti Bu Umi sudah punya ID, sudah punya start kit, Bu Umi sudah punya kartu seperti ini, sudah punya kalung. Beda sama tamu-tamu Bu Umi. Bu Umi membayar 100.000, Ibu sudah mempunyai ID, sudah punya nomor. Kemudian dari 100.000 itu Bu Umi akan diberikan, akan berbelanja sejumlah 1 paket itu ada 14. Harganya 250 dibagi 14, 3.500.000. 3.500.000 tambah kita untuk jadi anggota kan 100.000. Jadi totalnya 3.600.000. Tapi PT BES itu sudah memberikan diskon kepada kita cukup membayar 2.500.000. Kita berikan aplaus untuk perusahaan kita. Jadi kita untungnya 1 juta nih. Masya Allah. Kebon. Alhamdulillah. Enggak Bu Umi. Setelah aku tahu penjelasan Bu Umi akan menerangkan pilihan paket reseller ini dan potensinya, rasanya aku enggak mau. Kalau aku beli paket basic, aku titik usahanya 1. Harganya 2.500.000. Maka aku mendapatkan produk 14 paket, kemudian aku punya keuntungan potensi profit pengembangan 1.200.000 1 hari. Kalau kita sudah punya keterikatan, sudah punya persaudaraan yang banyak, maka potensi bonus ambasador itu 1.670.000.000. Kalau reguler, beli 3 titik usaha, jumlahnya 7.500.000. Bahannya, produknya kita punya 42, keuntungan dalam 1 hari 3.600.000 dan keuntungan kita sebagai potensi bonus ambasador 5 miliar 10 juta. Beda lagi dengan bisnis, beda lagi dengan eksekutif, beda lagi dengan priority. Luar biasa. Bu Kalsum kemarin bilang, Bu Umi, Bu Arma itu ambil 5 priority. 31 kali 5, luar biasa. Kita berikan aplaus kepada Dr. Armawati Arbi, luar biasa dosen saya yang mengajarkan kebaikan kepada saya, sehingga Bu Arma sudah mengambil 5 priority dalam 1 waktu, dan beliau punya kesempatan mendapatkan potensi bonus 51.770.000.000. Luar biasa. Rasanya baca angkanya lama-lama berat ini, Bisa dikasih slide berikutnya, Karena di sini ada basic, ada reguler, ada bermacam-macam. Nah, kalau Bu Umi bisa menyampaikan seperti ini, karena Bu Umi memang sudah pakai produk. Keuntungan dan cara menjalankan, Bu Umi sudah pakai produk. Tahu kalau aku minum kolagen, maka badanku akan sehat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ketemu di ruang dosen, mungkin tahu saya maghrib masih di kampus. Saya harus pukul 20 tadi, saya sudah harus standby, saya harus menyampaikan luar biasa
aku minum kolagen, aku memakai produk, kemudian aku akan bercerita kepada dosen-dosen, kepada mahasiswa, kepada kawan-kawan organisasi, dan setelah aku cerita, aku bisa memberikan informasi peluang, maka aku akan ajak. Jadi mohon maaf kawan-kawan, kalau sementara waktu yang sempit, pasti saya arahkan untuk ikut Zoom pada malam Sabtu ini. Karena kita tahu manfaat produknya, kita tahu dapat diskon, kita tahu ada peluang bisnis, maka inilah keuntungan dan cara menjalankan bisnis dari PT BES ini. Selanjutnya, dari informasi ini kita akan mendapatkan bahwasanya setelah kita PCA, apa ya, setelah kita PCA ini, maka kita akan tahu kita marketing. Kita sudah ajak ke pertemuan, maka kita bisa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk keuntungan dan cara menjalankan ini. Kita bisa ngerti marketing plan ini, reseller yang BES corporation ini. Ibu, saya bisa menjelaskannya dari profit penjualan paket, kemudian margin pengembangan, dan kita tahu dari prestasi bulanan. Itu yang kita tahu. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau nanti kegiatan seperti ini kita sudah pakai produknya, kita sudah menceritakan manfaat dan peluangnya, maka Bapak Ibu sekalian akan kita arahkan bersama dalam pertemuan. Pertemuan ini pada hari Selasa, yaitu ada di Bekasi, pada Sabtu kita ada di Tebet, pada hari Ahad di Cilangkap, kemudian pada hari Senin kita mengikuti kegiatan melalui Zoom ini, pada hari Rebu dan pada hari Jumat. Ini Bapak Ibu sekalian bagaimana keuntungan dan cara menjalankannya. Kita ajak, kita pakai, kita ceritakan, kita arahkan kepada pertemuan karena kita tahu manfaat produk pada kita tahu mendapatkan diskonnya bisa 400, bisa 1 juta, bisa bermiliaran. Kita tahu peluang bisnis, kita tahu kita isi kesempatan, tidak ada yang Allah akan melihat ikhtiar usaha seorang hambanya, bukan hasilnya serta-merta. Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjutkan? Nah, marketing plan dari reseller base corporation ini adalah profit penjualan paket. Kemudian margin pengembangan, ada overflow, ada peringkat grup, ada peringkat ambasador, ada prestasi bulanan, ada kepemimpinan bulanan. Banyak yang ditawarkan dari PT BES ini untuk kemajuan kita, untuk tercapainya impian-impian kita. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, diarahkan. Di PT BES itu diarahkan. Sudah digambarkan, sudah diberi informasi sejak awal bagaimana ilustrasi penjualan langsung dan pengembangan ini. Semisal saya punya, saya mengajak, kemudian saya mengajak ada 1 paket A, ada 1 paket B, dengan pembelian 2.500.000 itu, serta-merta saat itu juga dari PT BES itu akan transfer ke saya, profitnya Rp400.000. Ada lagi yang kawan yang ikut, saya mendapatkan Rp400.000. Kemudian saya mengajak lagi, yang tadinya saya hanya mendapatkan 400, saya mendapatkan 1.200.000. Saya mendapatkan 2.800.000. Saya mendapatkan 6 juta. Saya mendapatkan 12.400.000 itu Bapak Ibu sekalian dalam 1 hari. 1 hari. Karena kita semangat. 1 orang
dengan menyerahkan 2.500.000 kita dapat transferan langsung dari PT BES 400. Maksimal kita adalah 12.400.000. Bu Umi, aku pengen loh dapat yang 12.400.000 itu gimana? Kita ajak kawan-kawan kita, dosen kita, relasi organisasi kita tabung, kita bisnis di PT BES ini dengan 31 paket yang tadi di slide sebelumnya itu jumlah nominalnya 77.600.000. Kawan kita, sponsor kita transfer ke PT BES 77.600.000 serta merta kita mendapatkan 12.400.000. Masya Allah. Ini kita bicara keuntungan. Belum lagi PT BES ini sebetulnya selain kita dapat 400, ada dari pengembangan itu tambahan 100.000 setiap sekali transfer. Tambah lagi 100 kali 3, 300 sampai 100 kali 12, 1.200.000 dari paket pengembangan yang kita selalu gerakkan. Kita selalu manfaatkan waktunya, kita selalu menyampaikan, kita mengajak kawan-kawan kita bersama untuk menjauhin riba. Bukan saja kita sehat, kita mendapatkan keuntungan dari penjualan langsung dan pengembangan. Seperti ini. Luar biasa. Bisa lagi impian ini insya Allah akan segera terwujud. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, maaf, ini ada gambar di dalam monitor kita. Ini hanya modalnya 2.500.000 loh. Kita mendapatkan satu hari 1.200.000. Dan mohon maaf, memang ada maksimal 1.200.000, maksimal 1 bulan. Pendapatan kita dari pengembangan adalah 36 juta dalam 1 bulan. Luar biasa. Terima kasih A Ilham, terima kasih A Rizal. Masih ada yang harus saya sampaikan. Ada hadiah, ada kepangkatan. Kalau tadi saya sampaikan, terima kasih kepada PIC 1 sampai dengan 33, leader SC20, SC150, SC500, SC1000. Sesungguhnya di dalam PT BES ini ada peringkat ambasador, peringkat promo, new ambassador. Kalau ada kita, kawan kita, sudah kita ajak, kita punya omset paket 100 sebelah kiri, 100 sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan kendaraan bermotor. Alhamdulillah untuk saat ini motor sudah saya miliki. Saya menjadi new ambassador. Kemudian jika Bapak Ibu melanjutkan terus bisnis ini menjadi Star Ambassador dengan omset paket 300, maka memiliki kendaraan seperti mobilio istilahnya gitu. Karena yang saya ketahui Bu Kalsum menggunakannya ya naiknya sebelum ini ke kampus, sebelum naik Pajero, bawa Pajero itu. Benar kan ya Bu Kalsum ya, Pajero ya? Apa-apa ya mobilnya itu tinggi. Itu sudah kita peroleh. Kemudian Big Ambassador omset paket 1.500 dan 1.500. Yang Bu Kalsum akan raih adalah Luxury Ambassador dengan omset paket 3.000, 3.000. Maka kita akan memperoleh sport car atau rumah senilai 1 miliar. Masya Allah. Mimpi bukan PT BES.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa masih memperhatikan slide yang ada di sini. Ada 116 peserta. Inilah ilustrasi perkembangan omset ambasador itu. Ada new ambassador, saya, kemudian saya mengajak, kalau saya contohkan Bu Adirina, saya contohkan di sini Pak Hendra, ada enggak ya Bu Kalsum ya? Bu Adirina, Pak Hendra, ada Atifah Fadilah, luar biasa. Terima kasih ya yang mengajak kita. Ini 100 dan 100, kemudian saya menjadi new ambassador. Kalau relasi saya 300, maka saya, kalau relasi saya 1.500, menjadi big ambassador, dan 3.000 menjadi mendapatkan luxury ambassador. Insya Allah. Luar biasa. Tetap Bapak Ibu sekalian, modalnya, modal awal 2.600.000. 2.600.000. Benar ini, bisnis ini. Benar. Tadi Rizal sudah nampakkan fotonya. Ini aku enggak kenal. Bacanya kecil tulisannya. Oke, yang Bu Umi kenal, yang sama-sama kita kenal, yang Umi Kalsum kenal, yang Ibu Nadia, nih dia yang saya ucapkan terima kasih mengajarkan kepada kami untuk selalu mengajak kepada kegiatan ini, yaitu Abi Masturi Firmansa, kemudian Umi Elis Ratnasari. Ini serius, benar. Hari Selasa ikut, ayo hari Sabtu kita ikut, ayo hari Ahad ikut. Enggak bohong, enggak. Sentuh aja. Biar enggak percaya, tetap kalah. Karena buktinya ada. Saya pernah silaturahmi Umi, bukan Umi Elis yang lain, memang Umi Elis benar. Bukan satu lagi, tapi dalam satu slide ini ada 20. Kalau AA Rizal menyampaikan slide-nya ini ada 200. Kalau 500, 5. Ada 600 yang sudah 6.000 yang sudah mendapatkan motor cash. Ini termasuk. Ada saya enggak ya? AA Rizal di sini. Bu Umi benar enggak sih? Ada enggak sih di sini? Ada Bu Umi. Di sampingnya ada Bu Kalsum, Ibu Umi Kalsum Minangsih ada di sini. Pamer Bu Umi, enggak. Kawan semua pengen ngajak Bapak Ibu sekalian. Mau dipamerin semua. Ini orang-orang yang keren ini. Coba Rizal, luar biasa. Ada tuh Bu Umi. Ada lagi siapa? Besok tinggal nempel mobil, gambar mobil di situ. Masya Allah, terima kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian yang masih senantiasa di sini nih. Star Ambassador, luar biasa. Big Ambassador. Ini Bu Umi Kalsum Minangsih, ini Ibu, ini Umi Musyarofa. Saat di hari Jumat malam Sabtu, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Luar biasa. Motivasi ini, motivator ini, kesempatan seminar ini tidak
Masa depan adalah hasil dari Anda saat ini. Tidak rugi aku ikut di kegiatan seminar ini yang dilakukan malam Sabtu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya detik-detik ini yang harus kita ambil keputusan untuk kita ikut bergabung. Bu Nur Hasanah, mohon izin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari tulisannya Bu Marlia. Namanya itu sebetulnya Lia kan? Lia SSW 32. Namanya Marliah. Luar suka cerita. Lia, Bu Lia, tau-taunya Bu Marliah. Bu Marliah itu apa? Apa? Oh, tenaga utama. Oh, tata usaha. Bukan. Bu Umi itu terapis. TU-nya apa? Biasa Allah berikan kelebihan dari Bulia ini, beliau lebih dulu sampainya meraih New Ambassador. New Ambassador umroh, kemudian beliau adalah PAC SSW Group 32. Selanjutnya mohon izin Bu Nur Hasanah, waktu saya berikan kepada Bulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu Marliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah ngebakam ke si ibu ya tadi ya. Alhamdulillah. Kedengaran. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati founder SSW yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan co-founder kita Umi Haja Elis Ratnasari. Yang saya hormati Ketua Divisi Training SSW yaitu AA Rijal Fahmi Ramadan. Kemudian yang saya hormati seluruh leader PIC 1 sampai 33, ada New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, dan Luxury Ambassador. Yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Hajah Umi Musyarofah MA. Aplaus yang meriah untuk beliau. Dan yang sangat luar biasa, moderator kita yang sangat cantik dan luar biasa, yaitu Ibu Nur Hasanah. Aplaus yang meriah untuk beliau. Serta Bapak Ibu yang hadir dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, Ibu Marlia dari SSW 32. Mungkin untuk mengurangi rasa tegang ya, boleh pantun dulu? Boleh. Boleh. Siap, ayo. Jeruk purut kulitnya berkerut. Cakep. Belinya ke Kota Harvest. Cakep. Memang saya tukang urut. Cakep. PTB. Baik Sip. semuanya, saya akan memperkenalkan diri saya.
Nama saya Ibu Marlia, biasa dipanggil Ibu Lia. Saya terlahir dari kota yang sangat kecil, yaitu di Desa Jeruk Agung. Jadi dengan masa lalu saya, Bapak Ibu, terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Rumah pun, maaf ya, terbuat dari bilik yang memang jika orang dari luar melihat itu, semua terlihat isi rumah kita. Kanan kiri pada bolong, masak pun masih pakai kayu, dan luar biasa. Saya bangga dengan orang tua saya, dengan bapak dan ibu saya yang kini sudah almarhum, yang telah didik saya, kemudian menyekolahkan, hingga jadi seperti ini. Luar biasanya Bapak Ibu, saya dengan pendidikan terakhir S3, apa itu S3 nanti di endingnya ya baru akan saya ceritakan. Yang jelas pendidikan dan latar belakang saya S3. Dan kemudian entah di tahun berapa saya disahkan oleh Dewan Perurutan Nasional dengan latar belakang menjadi seorang TU. Terima kasih tadi Ibu Dr. Haja Musyarofa sudah menjelaskan dengan latar belakang saya sebagai seorang TU. Biasa pulang malam bareng kuntilanak, bareng genderuwo, mungkin bareng dengan makhluk-makhluk astral yang lain ya. Saya bersahabat baik dengan mereka-mereka gitu. Karena rutinitas pulang itu biasanya malam ya, jam 2, jam 3, pernah juga pulang pagi. Karena kan memang orang minta tolongnya kadang sudah malam ya, sudah jam 11 gitu. Sehingga selesainya pun larut malam. Saya menikmati pekerjaan saya dengan sangat bahagia. Karena pertama bisa menolong orang. Ya insya Allah kalau hidup kita bermanfaat untuk orang lain sangat luar biasa Bapak Ibu. Dengan pekerjaan saya sebagai seorang TU. Nah kemudian pada suatu hari kita semua tahu bahwa masa-masa COVID datang ya di seluruh dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Nah saat-saat itulah saya bertemu dengan sebuah komunitas yang sangat luar biasa, yaitu komunitas anti riba. Terima kasih kepada sponsor saya langsung, yaitu beliau adalah Ibu Raswati. Aplaus yang meriah untuk beliau. Beliau adalah yang memperkenalkan saya bertemu dengan komunitas anti riba. Di saat-saat kehidupan ini sangat sulit Bapak Ibu. Untuk keluar rumah, orang memanggil urut sudah tidak ada. Karena mereka takut bertemu saya. Saya pun takut bertemu mereka. Jadi kami sama-sama takut untuk bertemu. Gitu. Sedangkan tidak ada kerjaan lain, gitu Bapak Ibu. Jadi dengan otomatis penghasilan pun tidak ada. Nah, di saat-saat itulah saya bertemu dengan komunitas anti riba yang sangat luar biasa. Akhirnya saya diundang untuk hadir di sebuah pertemuan, yaitu pertama kali saya seminar di daerah Cilangkap. Nah, awal saya hadir di pertemuan, saya didudukan di paling depan, saya begitu menyimak dengan baik, dan tanpa berpikir lama saya langsung bergabung di komunitas anti riba. Nah, sangat luar biasa sekali, di 2 bulan pertama, nggak sampai 3 bulan, saya bisa mencapai dan meraih profit pertama di komunitas anti riba di PT BES, yaitu bisa membeli motor cash seharga 20 juta. Jadi sesuatu yang luar biasa dalam keadaan COVID, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membeli motor cash harga 20 juta. Yang sebelumnya tidak terbayang di dalam pemikiran saya,
bergabung di sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, bisa menghasilkan income yang sangat luar biasa. Ada bonus harian, ada bonus mingguan, dan juga ada bonus bulan. Begitu Bapak Ibu kisahnya. Dan kemudian yang saya rasakan dari sisi pertumbuhan kepribadian saya, menjadi insya Allah ke depannya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan kemudian ada perubahan-perubahan secara finansial, yaitu menjadi lebih baik. Yang tadinya dengan latar belakang seorang TU, yang mungkin penghasilannya juga tidak jelas. Setelah bertumbuh di komunitas anti riba, kemudian mempunyai income yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian, ada suatu hal yang memang saya impi-impikan, yaitu bisa berangkat umroh secara gratis plus oman. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dulu, sebelum bergabung ke dalam komunitas ini, yang gambar diraba sambil menangis. Kapan ya saya bisa berangkat umroh? Nah saat itu saya diundang oleh Ibu Hajah Elis Ratnasari untuk hadir di premier. Beliau kebetulan memang tidak enak badan dan minta untuk diurut. Beliau menanyakan kepada saya apa impian Bulia saat bergabung di komunitas anti riba. Saya menyebutnya yang pertama adalah ingin berangkat umroh. Dan yang sangat luar biasa, impian itu bisa terwujud di dalam komunitas anti riba ini. Bapak Ibu semuanya, saya memang belum sesukses leader top yang ada di PTBes. Tapi saya yakin dan selalu optimis ke depan bisa raih Star Ambassador, Big Ambassador, dan kemudian saya bisa mencapai Luxury Ambassador. Saya yakin, saya meyakini itu 1000%. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk tetap istiqomah dan terus melangkah tanpa tapi. Terima kasih kepada sponsor saya, yaitu Ibu Raswati. Kemudian leader saya, yaitu Bapak Muholil dan Ibu Watini. Kemudian leader hebat, yaitu Bapak Budi Suprapto. Dan kemudian top leader hebat, yaitu Ustazah Ikal Suminangsi MA. Dan kemudian terima kasih kepada seseorang yang sangat luar biasa tingkat ini, yaitu founder Smart Sinet Viewer, Nadia Dimas dari Firmansyah, dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan yang lebih spesial ada dua, saya akan siap menjadi garda terdepan untuk bersama sukses di PTBes. Bersama SSW, bersama kita pasti bisa. Terima kasih untuk timku yang selalu bekerja sama dengan baik, selalu mendukung, dan selalu kita mengadakan sistem-sistem yang ada di SSW ini. Mari kita tetap kompak, kemudian kita bersatu padu di bawah bimbingan founder dan co-founder SSW untuk meraih sukses. Semua itu ada 14 income yang disiapkan oleh PTBes. Nah, kesimpulannya adalah subhanallah di SSW 32 ini adalah sebagai grup terbaik tahun 2022, kemudian terpilih menjadi top rekruter terbaik SSW 32,
Saya merasa bahagia dan insya Allah untuk tahun 2024 kembali akan terpilih sebagai grup terbaik di SSW. Saya akan berjuang sekuat tenaga. Nah, di sini saya akan membagikan rahasia memiliki tim yang besar. Yang pertama adalah kita selalu mengedifikasi pertemuan di SSW, kemudian kita selalu mengedifikasi leader-leader hebat. Kemudian yang kedua, kita tidak akan bosan untuk selalu hadir di setiap seminar atau sistem baik offline maupun online. Ini adalah bisnis kita, Bapak Ibu. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Jadi bisnis besar pun tidak ujuk-ujuk kita sukses. Dan tidak ujuk-ujuk juga kita menjadi tim yang besar. Belajar disiplin, karena sukses itu dimulai dari diri kita sendiri. Sesungguhnya, semangat itu pun datangnya dari diri kita sendiri. Alhamdulillah di tim kami, di tim SSW 32, nanti untuk program tanggal 4 Februari tahun 2024 ada program yaitu award night dari SSW Group ya. Jadi adalah malam penganugerahan di mana dalam setiap tahun dari SSW Group ini akan menganugerahkan kepada orang-orang yang hebat dan sangat luar biasa. Di sini insya Allah dari grup SSW 32 sendiri akan membawa insya Allah 40 orang. Dan untuk realnya di sini sudah ada 31 orang peserta yang siap hadir di award night nantinya. Saya akan berjuang, akan menghadirkan lebih banyak lagi. Doakan ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya juga bersemangat untuk senantiasa mengundang di setiap sistem yang ada di SSW. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada firman Allah dalam surat Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sehingga kita sendiri yang bisa merubah. Bawa doa dalam setiap hari Bapak Ibu dengan selalu membaca istighfar, dengan selalu membaca sholawat. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan keajaiban dan selalu menolong kita untuk bersama menjemput impian di PTBS. Mungkin hanya ini sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang. Saya, Ibu Lia, dengan latar belakang tukang urut, sekitar hampir 30 tahun saya menggeluti usaha saya. Sebagai seorang tukang urut, saya pun bisa. Saya yakin Bapak Ibu yang sangat luar biasa pasti bisa untuk sama-sama kita sukses di PTBS. Intinya, bismillah Bapak Ibu, kita akan melangkah bersama melakukan ikhtiarnya dengan istiqomah, kita melangkah tanpa tapi. Tidak ada alasan apapun Bapak Ibu. Ini bisnis yang sangat luar biasa, perusahaannya sangat luar biasa. Insya Allah bisa mewujudkan impian kita semuanya. Dan kita bisa meraih insya Allah luxury ambassador bersama-sama. Nah tadi dengan latar belakang saya sebagai seorang TU, bisa berangkat umroh, luar biasa. Nanti insya Allah saya akan berjuang lagi di tahun 2024, umroh gratis plus Dubai. Jadi kita bisa menentukan langkah kita dari akhir tahun ini sampai insya Allah nanti November 2024, setahun yang akan datang. Kita akan, apa sih pencapaian kita? Apakah kita akan berada di new leader atau new ambassador, kemudian star ambassador, big ambassador, atau bahkan kita bersama akan mencapai luxury ambassador bersama-sama. Begitu Bapak Ibu semuanya. Demikian sharing dari saya dengan latar belakang seorang tukang urut. Insya Allah saya akan bekerja lebih baik lagi dengan semangat bersama tim dengan pendidikan saya yang memang S3, yaitu SMP cuma sampai kelas 3. Luar biasa Bapak Ibu. Subhanallah saya kagum dengan Dr. Umi Musyarofa, beliau juga seorang S3. Jadi saya juga nggak mau kalah ini Bu Haja.
Beliau seorang S3, saya pun seorang S3. Jalan dari saya pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu semuanya tetap bersemangat, tetap bekerja tanpa tapi, menjemput impian kita semuanya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang atau salah-salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terus untuk Bulia, ibu-ibu semuanya. Luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ibu Lia atas ilmu dan motivasinya. Terima kasih pula kepada Ibu Umi Musyarofa atas ilmu yang disampaikan. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada para undangan, dipersilakan untuk bertanya. Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kamu kedengeran nggak? Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya? Boleh bertanya langsung atau di kolom komentar. Bu Nur Hasanah, Ya, kalau ya saya boleh tanya ke Bulia, boleh? boleh silakan Ibu Umi. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Mohon izin Bu Kalsuminangsi, saya akan bertanya. Mohon Bulia, kita sama-sama loh S3-nya. Kita sama-sama diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu di PTBS ini. Yang pertama, saya akan bertanya, apa motivasi Ibu mengikuti kegiatan di PTBS ini? Saya sama S3-nya sama Ibu, tapi S3-nya Ibu kok lebih dulu dari saya? Jadi saya akan minta kiat-kiat Ibu, catatan atau motivasi atau apa yang membuat saya itu, janganlah saya dibilang iri dalam tanda petik buruk, tapi saya iri dengan kemampuan Ibu yang lebih seperti ini. Terima kasih Bu Nur Hasanah, Bu Lia. Silakan Ibu Lia, langsung dijawab. Bulia belum dibuka mic-nya. Oh iya, lupa. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Umi Musyarofa atas kesempatannya. Saya menjawab pertanyaannya. Jadi tadi apa motivasi saya mengikuti di komunitas anti riba ini atau di PTBS ini, mengikuti program-programnya. Nah, motivasi saya ya, jadi saya mempunyai dream yang sangat besar, Bu. Jadi kalau kita melangkah dengan dream yang sangat besar, itu membuat kita terpacu untuk selalu mencapainya. Jadi ibaratkan kita melihat ada emas berlian atau mutiara di atas gunung. Ya. Nah, kita masih ada di bawah gunung. Kita melihatnya mutiara itu ada di puncak di atas sana. Berarti kita akan berjuang dengan susah payah, dengan perjalanan yang mendaki, bahkan mungkin dengan sukar ya, sulit sekali karena banyak sekali duri, banyak sekali cobaan, ujian yang akan kita hadapi mencapai mutiara dan emas berlian yang ada di puncak itu. Demikian pun perjalanan kita di komunitas anti riba ini. Masing-masing kita mempunyai dream yang besar. Seperti mungkin ingin umroh secara gratis, kemudian ingin berangkat
kemudian ingin membuat pesantren, ingin membuat tasbih Quran, kemudian ingin bersedekah lebih banyak, kemudian ingin lebih membantu orang lain dengan lebih banyak lagi, ingin bersedekah lebih banyak, dan lain-lain. Banyak dream kita yang memang belum terwujud. Dream kita tersebut, insya Allah yang membuat akan kita selalu semangat untuk meraih dan mencapai impian-impian yang tadi kita ada di puncak sana. Seperti itu. Walaupun apapun tantangannya, apapun rintangannya, insya Allah. Karena kita selalu mengikuti apa yang disarankan dan sudah diajarkan oleh founder dan co-founder kita di SSW, yaitu Abi Haji Masuri Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Karena program-program beliau itu luar biasa, tidak akan ditemukan di tempat lain. Saya sendiri walaupun S3, tapi akan selalu belajar lebih giat lagi, belajar lebih keras lagi. Yang tadinya tidak mengerti apa itu financial, ambition, kemudian teachable, kemudian apalah istilahnya yang mungkin bahasa-bahasa asing. Bahkan kemarin sendiri waktu berangkat umrah di pesawat itu pun luar biasa, Bu Haja. Semuanya serba bahasa Inggris. Ditawarin minum bahasa Inggris, ditawarin makanan bahasa Inggris. Jadi luar biasa di komunitas santri di PTBS ini. Beruntung punya leader-leader yang hebat gitu. Walaupun saya S3 tidak ngerti bahasa Inggris, tapi saya tempel terus leader kita. Dan saya cukup lihat taat aja samina wa ta'na. Suruh umroh ya umroh, suruh naik pesawat ya naik pesawat. Walaupun pada aslinya saya ini fobia ketinggian, itu subhanallah di pesawat itu nggak ngerasa tinggi gitu. Jadi sembuh mungkin ya fobia saya. Saya fobia sekali dengan ketinggian. Jadi di PTB sini, di komunitas anti riba ini ternyata tidak perlu pinter, tidak perlu yang bagaimana. Kuncinya hanya samina wa ta'na. Walaupun kita nggak ngerti sesuatu, yang penting kita mau belajar. Intinya kita mau belajar, mau samina wa ta'na, taat, tunduk, patuh dengan apa yang disarankan oleh founder dan co-founder di Smart Synergy World ini. Mungkin itu jawabannya, semoga menjawab ya Bu Dokter. Terima kasih, luar biasa, Masya Allah. Jawab ya Ibu Dokter ya. Yes. Ya, terima kasih Bu Lia. Ada Bu di chat, Bu Nur Hasanah? Ya, ini ada di chat. Kapan selesai? Buat Bu Lia nih Bu, pertanyaannya. Bu Lia, bagaimana caranya membangun grup yang kompak seperti SSW 32 dan terus bertumbuh? Padahal mitra-mitranya Bu Lia latar belakangnya beda-beda. Terima kasih. Ini dari Ibu Virgin. Silakan Bu Lia. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Virginia yang sangat luar biasa. Beliau seorang guru bahasa Inggris ya Bu ya. Tentang bahasa Inggris. Biar saya juga pintar. Baik, rahasia memiliki tim yang besar. Insya Allah di tim 32 ini kan insya Allah ya. Selalu terbanyak membawa mitra di setiap seminar. Insya Allah. Yang tadi, jadi kita selalu edifikasi pertemuan yang ada di Smart Synergy World. Contohnya, besok hari Sabtu kita ada seminar Jakarta 2, yaitu di CSO Tebet. Jadi kita akan edifikasi habis-habisan, Bu. Bagaimana caranya kita mengundang calon reseller kita. Demikian juga edifikasi kepada tim-tim kita yang sudah ada. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelumnya kita akan selalu edifikasi habis-habisan. Gitu. Dengan kita selalu mencintai pertemuan yang ada. Karena pertemuan itu adalah jantung kita. Gitu. Artinya kalau kita tidak mau hadir rajin ke pertemuan, sama aja kita hidup nggak punya jantung. Bagaimana rasanya? Pasti mati.
Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi rahasia memiliki tim yang besar tadi, jadi kita akan selalu rajin mengedifikasi tim kita, selalu mensemangati tim kita, belajar bersama. Kemudian di SSW 32 ini rutinitasnya adalah mengadakan home sharing itu rutin, rutinitas kita ada home sharing tiap hari. Kemudian home meeting untuk tim Kopassus, untuk tim khusus itu pun sebulan sekali. Jadi kita akan membahas kendala-kendala kita di lapangan, kemudian untuk kedepannya tim kita seperti apa, semuanya udah kita program dengan baik. Begitu Ibu Sandra, Ibu Virginia. Kemudian kita tidak bosan-bosan, kita pun sendiri selaku leader tidak akan bosan untuk selalu hadir di setiap seminar yang ada. Saya sendiri selalu hadir di GWS, tidak pernah libur. Kemudian untuk setiap Rabu, Kamis, Jumat, itu kita adain home sharing di beberapa titik untuk memudahkan mitra-mitra kita mengundang calon mitra gitu, untuk pertumbuhan tim kita juga. Kemudian hari Sabtu saya pasti ada di Tebet. Kemudian hari Minggu saya pasti ada di seminar Cilangkap. Gitu. Jadi kita mencintai sistem yang dibuat luar biasa ilmunya, semuanya untuk kita sukses, semuanya sudah terprogram dengan baik. Tugas kita hanya tinggal mengikuti, kemudian tugas kita hanya tinggal taat, patuh, dan samina wa ta'na terhadap founder dan co-founder kita. Mungkin itu jawabannya Ibu Virginia, semoga menjawab. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia. Sehat selalu ya. Suksesnya. Terima kasih Mbak Nur Hasanah. Ibu moderator belum dibuka speakernya. Iya. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budi kepada Ibu Musyarofa. Ibu Musyarofa kata, apa motivasi Ibu Dr. Musyarofa bergabung di PT BES? Bukan Dr. Arma. Yes. Masya Allah Pak Budi nih. Karena pengen deket sama Pak Budi terus. Jadinya maka saya ikut ke sini. Ikut kegiatan ini. Yes Pak Budi. Pak Budi itu bikin penasaran. Jadi kata Bu Kalsum, Bu Umi, Pak Budi itu driver. Udah mau dapat ini. Ya ampun, masa driver mau dapat sih? Kayaknya cuma nganter-nganter. Bu Kalsum masuk kelas. Aku masuk kelas. Terus aku kuliah. Bu Kalsum kuliah. Masa Pak Budi mau dapat mobil? Terus Pak Budi suka bikin penasaran. Perasaan Pak Budi itu lari-lari, lompat-lompat terus. Kok terus sebentar-sebentar dipanggil Abi Masturi? Mana Pak Budi? Mana Pak Budi? Bu Kalsum dulu sudah ngasih catatan. Bu Umi, kalau enggak datang, nanti akan dipanggil Pak ini Abi Masturi. Bu Umi, kalau enggak bawa buku, nanti akan dipanggil Abi Masturi. Kok Pak Budi enggak diapa-apain, tapi dipanggil. Kalau saya sudah siap buku, sudah siap semuanya. Dengan yang namanya mencari ilmu itu ada syaratnya. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, wadirhamun, wasukbatul ustad, watuluz zaman. Itu saya siapkan Pak Budi. Semuanya. Saya sungguh-sungguh. Saya punya ikhtiar, ada kecerdasan saya. Karena orang tua mendidik saya terus-menerus. Kemudian saya punya buku, punya uang, punya SPP yang harus saya bayarkan. Beasiswanya nggak usah diceritain ya Bu Kalsum ya. Kemudian saya punya ustadz, saya punya guru, saya punya dosen, saya punya waktu. Di usia 52 tahun saya baru genap kuliah sebagai mendapatkan gelar doktor. Kemudian
kalau dilihat-lihat nih, Pak Budi itu nggak baca, nggak nulis. Kok dapat motor ya? Apa saya serta-merta seperti ini? Saya tambahkan niat saya ikut di sini akan mengajak kawan-kawan dosen yang tanda petik masih punya setiap bulan gajinya 10 juta, tapi diambil 8 juta oleh satu bank, diambil lagi 1,5 juta oleh bank lain, tinggal 500. 500 itu apa untuk sebulan? Enggak tahu. Maka Pak Budi, kata Bu Kalsum, masuk Bu Umi, masuklah. Bismillah. Saya masuk ke sini dengan niat yang pertama, saya akan membantu orang lain untuk meninggalkan riba, untuk menjauhkan dari maksiat. Terus, kok Pak Budi kayak gitu? Kenapa ya kok bisa dapat mobil? Kenapa? Oh, tahu-taunya Pak Budi itu manut. Manut sama leadernya. Manut sama Bu Kalsum. Disuruh Selasa ikut, ayo. Disuruh ke Tebet ikut, ayo. Pak Budi, kita ke sini enggak, Bu? Saya enggak bisa ke kampus UIN. Saya mau ke rumahnya Abi. Kok enggak ngajak saya? Iya enggak Pak Budi, saya WA. Iya, yuk Bu Umi. Gitu. Oh, Pak Budi itu manut sama Umi, sama Abi, sama Bu Kalsum. Jadi saya mencoba Pak Budi, saya motivasi seperti ini. Satu, melihat kesungguhan Bu Kalsum, punya catatan yang lengkap, punya jadwal yang sempurna, menitnya semua ada, sampai Bu Kalsum juga bersungguh-sungguh mengajak orang yang baru, dan Pak Budi yang bukan santai lagi Pak. Bapak itu bahasa saya gini, benar-benar Pak Budi itu kayak kalau kemarin di seminar itu Pak Budi mah masa kecil kurang bahagia, masa trompet di terut dibunyiin melulu kayak gitu, dapat mobil Pak Budi. Masya Allah, Allah memberikan kenikmatan dimanapun juga, Allah melihat usahanya, dan Allah memberikan solusinya. Terima kasih Pak Budi, motivasi Pak Budi untuk saya yang luar biasa. Saya tahu loh mobil Bu Kalsum itu dari yang warna apa aja saya tahu kok. Sampai Bu Kalsum. Pak Budi gini, sebentar-sebentar Bu Nur Hasanah kuliah. Pak Budi itu gini, Bu Umi, kalau naik mobil itu nggak harus ngelesot. Masa Pak Budi kepo banget. Ya saya naik mobil gitu tingginya kan saya tretek-tretek. Saya kecil segini mobil naiknya aja udah tinggi kok. Pak Budi bener-bener nih bikin aku semangat biar aku selalu kuat dengan produk yang ada di PTB semua. Bismillah. Terus ya Pak Budi ya. Kalau Pak Budi besok dapat Big Ambassador kan katanya, kata Bu Kalsum, nanti saya dapat Star Ambassador gitu. Terus motivasi Pak Budi juga, Pak Budi, saya di WA loh sama Umi Elis. Sedikit lagi Bu Umi. Coba kayak gini nih WA-nya Umi Elis. Iya itu benar Bu Umi, tinggal sedikit. Terus gimana? Ajak saya Pak Budi kalau itu kegiatan-kegiatan. Iya, aku kabarin. Tapi kodarwo ya Pak Budi ya. Kemarin ini kan karena kita lagi persiapan UAS, jadi saya nggak ikut yang home sharing di Legoso. Padahal itu deket Pak Budi. Insya Allah bahasa saya, walaupun Pak Budi santai kayak gitu, gimana juga Pak Budi itu leader saya. Ngasih contoh. Ngasih contohnya apa? Disiplin. Kembali ke sekolah. Sekolah Pak Budi itu Selasa, Sabtu, Minggu, Selasa Pak Budi ada terus. Di Senin, di Rebo, di Jumat. Terus Pak Budi itu kok sebentar-sebentar jadi narasumber. Saya ya termotivasi. Alhamdulillah Abi Masturi itu tahu. Kayaknya Bumi itu sudah pengen. Cuman cocoknya yang mana? Nah, Abi Masturi itu luar biasa. Masa Allah founder yang memberikan kesempatan untuk saya. Bu Umi, ujuk-ujuk ya Bu Kalsum ya. Baru 2 pekan. Ayo
testimoni. Tahu-taunya itu motivasi saya untuk mengkonsumsi semua produk yang ada. Dan realnya kan seperti itu. Insya Allah sehat. Menua dengan sehat. Kemudian Abi Masturi, coba Bu Umi, MC. Itu Masya Allah. Motivasi dari leader kita, dari founder kita yang tiap langkah itu selalu melihat, kalau bahasa Jawanya, solah, bowo, munamuni, semua anggota. Kenapa saya muji Abi mulu ya? Umi tuh, Umi, Elis, kalau absen satu-satu, siapapun juga yang datang setiap Selasa mungkin terus-menerus, kok bisa hafal? Saya aja ngafalin pelan-pelan. Tahu-taunya Bulia itu namanya itu juga bukan Lia. Saya cari Bulia yang TU baru dikenalin Bu Kalsum kan baru kemarin di bulan awal-awal di bulan akhir November. Oh ini Bulia. Jadi pas kalau foto saya samping Bulia biar saya ingat terus wajah Bulia. Nah, motivasi-motivasi seperti itu Pak Budi yang saya tanamkan terus. Jadi kesempatan ya apa yang diberikan oleh Abi sebagai founder, co-founder Umi untuk memotivasi saya disiplin, melatih saya untuk bicara. Nah, biasa saya jelaskan di kelas mahasiswa yang seperti itu. Sekarang macam-macam, ada ibu rumah tangga, ada dosen, ada pengusaha, ada pensiunan. Setelah MC, waktu MC itu saya dibantu sama siapa ya? Bu Yanti, Bu Santi. Luar biasa. Itu saya belajar Pak Budi. Motivasi enggak serta-merta saya peroleh. Tapi saya belajar. Saya belajar Bu Umi 2 pekan lalu. Bu Kalsum menyampaikan kalau Abi Masturi minta Bu Umi untuk MP. Apa itu Bu? Terus belajarnya gimana? Dikasih saya, dimotivasi sama Bu Kalsum, dikasih contekannya, ini loh seperti ini, penyampaiannya, ini loh menit seperti ini. Lah gimana saya enggak termotivasi untuk selalu saya aktif. Jadilah saya MP malam ini. Apa saya MP malam ini enggak belajar sama Rizal? Belajar. Rizal, saya gini gimana? Sampai saya coba Pak Budi, saya punya yang namanya motivasi yang kata-katanya siapa kita itu apa sih Pak Budi namanya? Siapa kita? Indonesia itu apa namanya Pak Budi? Yel ya. Yel. Coba ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, semua tamu, kalau kita akan yel. Ini motivasi untuk saya. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar? Merdeka. Allahu Akbar. PTBS. Go berkah. Noriba. Go Go Baitullah. priority. Go luxury. Berkali-kali. Sahabat karib. Bantuan lunas hutang bebas riba. Bebas riba. SSW. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes. Uha. Tuh. Perasaan Pak Budi itu hanya ya sebentar-sebentar gitu. Itu Pak Budi. Yel, motivasi seperti ini yang saya tanamkan. Bahwasanya kita go berkah, no riba, go baitullah. Terus luxury? Go priority. Go luxury berkali-kali. Go luxury berkali-kali. Coba. Founder kita, co-founder kita luar biasa. Itu hadiah. Itu adalah panen kita setelah kita di BSD. Ya gitu kan Bu Kalsum? Saya manut pokoknya. Motivasi saya, Bu Kalsum punya catatan lengkap, punya metode yang trap itu ada.
Walaupun kalah, Bu Kalsum kita doakan kewajiban Bu Kalsum dosen harus lulus S3 doktor. Kalau Bu Lia S3 itu bukan tanpa ujian disertasi. Pak Budi dengan luar biasa yang Allah berikan seperti itu, Pak Budi juga memperoleh kebaikan-kebaikan yang sempurna. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Nur Hasana, Bu Lia, terima kasih Bu Kalsum, leader saya yang luar biasa. Terima kasih Bu Fatima, tumpangan mobilnya yang luar biasa. Dulu sama-sama kita bonceng kan mobil itu, sekarang Bu Lia yang memilikinya. Kok Bu Lia, Bu Fatima. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Budi? Terjawab ya? Masya Allah, terjawab, Masya Allah, luar biasa. Calon leader yang luar biasa nanti nih. Amin, amin. Amin, amin. Mendapatkan semua keinginannya, semua cita-citanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya apa nih? Dari Bapak Irfan dari SSW 32 izin bertanya ke Bu Lia, bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan yang begitu kuat dalam menjalankan bisnis di PT BES ini? Silakan Bu Lia. Baik, pertanyaan dari Pak Irfan Maulana ya Bu, Ya, dari SSW 33 ya, 32 atau 33 Bu? 33 ya. Oh iya 33 Bu. Iya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiatnya kita bersungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Jadi yang pertama kita merasa memiliki dulu Pak. Kita merasa memiliki SSW. Jadi kalau kita sudah merasa memiliki, kemudian kita akan mencintai program-program yang ada di SSW ini. Program-programnya banyak sekali yang ada sudah tertera ada di buku BDP yang sudah diciptakan oleh Abi Haji Masuri Firmansyah dan co-founder kita Umi Haja Elis Ratnasari. Kita hanya tinggal mengikuti apa yang ada di buku BDP ini, Pak. Gitu. Dari awal programnya seperti apa sampai terakhirnya kita hanya tinggal mengikuti programnya saja. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan membangun kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang gagal. Jadi orang-orang yang gagal itu seperti apa? Umpama mereka pemalas gitu ya, tidak suka keluar rumah untuk menjemput impiannya. Kita tidak seperti itu. Jadi kita terbiasa melakukan semua hal-hal yang baik-baik saja. Jadi membangun kebiasaan, dan membangun kebiasaan ini pun sudah diajarkan oleh founder kita dan co-founder kita. Ada 7 kebiasaan atau 7 habit yang sudah diajarkan, gitu Pak. Di sini boleh saya bacakan. Successful people form the habit of doing the things that failing people don't like to do. Orang sukses membangun kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak suka dilakukan oleh orang-orang yang gagal. Jadi kita punya kebiasaan yang memang sangat luar biasa. Tadi ada 7 habit kebiasaan kita, kebiasaan dan presentasi dan lain sebagainya yang akan kita lakukan kerjanya setiap hari dan setiap saat, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa tapi. Jawab ya Pak ya. Demikian jawabannya Ibu Nur Hasana. Ya, dan Bapak Maulana jawab ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Retno. Ibu Retno SSW 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Umi Musyarofa, bagaimana Ibu meyakinkan diri bahwa PT BES bisa mengantarkan Ibu pada impian Ibu? Lalu bagaimana tanggapan keluarga Ibu masuk ke PT BES ini dengan kondisi Ibu sudah menjadi seorang dokter yang sukses, masih mau jalankan bisnis PT BES ini yang notabene Ibu sibuk pastinya di kampus. Bagaimana Ibu
Umi. Masya Allah. Terima kasih Bu Retno. Masya Allah. Mana ya Bu Retno ya wajahnya ya? Ya, Bu Retno, saya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya masuk di PTBS ini termotivasi untuk mengajak kawan-kawan dosen menjauhi, meninggalkan dari riba. Dan saya alhamdulillah tadi maghrib posisinya saya sebelum maghrib ya. Saya pukul 5 lebih saya masih di kampus karena saya ada kegiatan UAS dan saya alhamdulillah bisa dijemput oleh pacar saya, oleh suami saya dan alhamdulillah pada pukul 20 saya bisa mengikuti kegiatan ini. Ada doa, ada ikhtiar, ada komunikasi yang baik kita tanamkan pada keluarga inti kita. Dengan kita punya konsekuensi, tetap kita laksanakan. Karena niat saya untuk mengajak orang lain, go berkah, no riba, go baitullah itu sangat saya tancapkan di dalam hati. Dan luar biasa, saya harus pandai mengatur 24 jam dengan kegiatan. Oleh karena itu, insya Allah, semua produk yang ada di PTBS akan saya ambil semua. Dan Bu Eri, asistennya Umi Elis itu insya Allah saya tahu saya sekarang lebih sering mengambil produk daripada saya titipkan di PTBS. Terima kasih Bu Nur Hasanah, insya Allah bisa difahami oleh Ibu Retno. Terima kasih Bu Retno. Terjawab ya Bu Retno ya. Ya, sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya Ibu Umi coba untuk closing statement. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bu Nur Hasanah, luar biasa. Ini kok mendadak ya, saya harus punya kesimpulan ya seperti ini. Dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya sampaikan, dari sharing kawan-kawan semua, dari pertanyaan yang diberikan ini, maka saya punya anggapan bahwasanya PTBS itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, modalnya murah, caranya mudah, dikerjakannya secara berjamaah, hasilnya melimpah. Masya Allah. Dan insya Allah berkah. Berkahnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Karena tujuan kita adalah untuk menabung di akhirat. Mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. PTBS luar biasa, insya Allah membantu kita semua dengan modal yang mudah seperti ini, kita akan sukses berjamaah bersama-sama. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Ya baik, terima kasih Ibu atas ilmu dan motivasinya. Aplaus untuk Ibu Umi Musyarofah. Untuk selanjutnya, tambahan yang disampaikan oleh Umi atau Abi kepada beliau kami persilahkan.